Film dibuka dengan kemunculan meteor dari luar angkasa yang tampak menuju bumi, di mana meteor tersebut terpecah belah salah satu bukan jatuh di dalam hutan. Sementara si tokoh utama yaitu Starla, yang merupakan seorang guru, sedang mengajar di dalam kelas. Akibat bodi Starla yang geol, malah membuat salah satu muridnya menggambar bodinya. Saat pulang sekolah, Starla yang sedang asik mengobrol dengan temannya dijemput oleh suaminya, yaitu Grant. Tampak dari kejauhan, Bill yang merupakan polisi hanya memandang Starla. Oh, Grant, he's always been made of green. Took a plum. You coming to bed? Malam pun tiba, saat hendak tidur, Starla malah ditinggal Grant nongkrong di sebuah bar. Sedang asik memandang biduan, Grant didekati seorang wanita yang bernama Brenda, di mana Brenda terlihat sedang menggoda Grant. Selesai mengobrol, kedua orang ini memutuskan untuk pergi ke dalam hutan. Entah apa yang mereka rencanakan, sepertinya ada hubungannya dengan hasrat terpendam. Sedang asyik berduaan, tiba-tiba Grant melihat benda aneh yang setelah didekati benda tersebut mirip kepompong berukuran besar yang di screen awal tadi. Benda ini ada kaitannya dengan meteor jatuh. Tiba-tiba saja benda itu menembakkan jarum yang langsung menghujam dada Grant, dan seketika benda itu menginfeksi seluruh badan Grant hingga dia terkapar kesakitan. Setelah bangun dengan kondisi terluka, Grant pun meninggalkan Brenda begitu saja. Grant pun pulang dan sesampainya di rumah, dia langsung makan semua daging yang ada di kulkas. Keesokan harinya, Starla yang baru bangun tidur tampak bingung mencari keberadaan Grant. Grant yang gelagatnya mulai aneh, tiba-tiba teringat istrinya dan menemuinya. Setibanya di sekolah, terlihat Starla yang sedang senyum-senyum sendiri, sedang asik mengobrol dengan temannya, sedangkan Grant belanja daging di supermarket yang hampir semua stok ia borong. Menyadari pintu ke ruang basement yang tampak digembok, Starla pun menanyakan kepada Grant kenapa ia melakukan hal itu. Namun Grant mengelak bahwa gembok tersebut hanya buat jaga-jaga. Grant yang tiba-tiba sakit perut, dia langsung keluar rumah. Anjing peliharaannya pun menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan diri Grant. Malam harinya, Grant yang tubuhnya semakin terinfeksi oleh makhluk aneh tadi menunjukkan tanda-tanda sedang birahi. Karena istrinya tidak ada di rumah, sedang pergi ke bar, Grant pun mencari keberadaan Brenda. Brenda yang hanya di rumah sendiri dengan bayinya saja, akhirnya mempersilahkan Grant untuk masuk ke rumahnya. Sementara di bar, Starla yang sedang melamun didekati oleh Bill yang sepertinya Bill mempunyai perasaan suka kepada Starla. Hendak mengungkapkan perasaan, Starla pun mengalihkan perhatian dengan mengajak Bill masuk ke bar. Move it upon the earth. Sementara di rumah Brenda, Grant ternyata bermaksud membuat Brenda sebagai induk perkembangbiakannya. Selesai acara di bar, Starla pun langsung pulang ke rumah, dan alangkah terkejutnya, Grant yang hampir berwujud monster pun membuat khawatir Starla. Seiring berjalannya waktu, berita mengenai hilangnya hewan peliharaan, terutama anjing, telah menyebar ke seluruh kota, dan semuanya ada hubungannya dengan Grant. Sementara di dalam hutan, terdapat pondok rumah yang ternyata Grant gunakan untuk menyembunyikan Brenda yang saat ini telah hamil anak kalian. Ternyata anjing-anjing yang hilang selama ini Grant manfaatkan untuk dia dan Brenda makan. Sementara itu, polisi yang mulai mencurigai gerak-gerik Grant mendatangi rumahnya yang kebetulan ada Starla. Starla pun tidak mengetahui mengenai hal itu. Billy pun memberikan nomor telepon padanya seandainya ada info mengenai suaminya. Starla teringat soal pintu basement yang Grant gembok. Karena penasaran, dia membongkar gembok tersebut dan masuk ke dalam. Dan ternyata selama ini ruangan itu Grant gunakan untuk menyimpan bangkai hewan. Seketika itu pula, Starla langsung menghubungi Billy. Namun apesnya, Grant muncul begitu saja dengan muka yang tambah hancur dan Starla pun tertangkap. Bahkan Grant membuka perutnya dan makhluk aneh muncul dari dalam perutnya yang membuat Starla semakin ketakutan. Untung saja, polisi segera datang dan menolong Starla. Saat hendak menangkap Grant, Grant berhasil kabur dengan kecepatan cahaya. Keesokan harinya, Billy bersama polisi yang lain sibuk menyiapkan laporan penyelidikan kasus aneh ini. Belum sempat istirahat, mereka mendapatkan laporan temuan bangkai hewan di dekat hutan.
Sadar yang dihadapi bukan manusia, polisi yang dipimpin Billy pun merencanakan pengepungan tempat persembunyian Grant sembari mengajak beberapa pemburu lokal. Saat hendak pergi, tiba-tiba Starla datang dan ikut bersama rombongan sambil berharap mereka tidak membunuh suaminya. It ain't your fault he tried to kill you. He had all those physical symptoms. He was acting peculiar. Sementara di rumah peternakan, Kylie yang merupakan murid Starla tampak sedang sarapan bersama keluarganya dan selang beberapa saat rombongan pun datang. Ternyata rumah Kylie yang merupakan titik terdekat lokasi penggerebekan digunakan untuk menjebak Grant melalui sapi ternaknya. Malam pun tiba, sapi yang digunakan sebagai umpan sedang asyik makan, sementara orang-orang berjaga di sekitarnya. Akhirnya yang ditunggu pun datang juga. Grant yang telah berubah 100% menjadi monster nampak sedang memangsa sapi. Setelah selesai, Starla pun datang menghampirinya, diikuti oleh orang-orang. Belum berhasil membujuk, Grant yang marah karena akan ditangkap langsung membunuh salah satu orang dan membelahnya menjadi dua, dan akhirnya dia berhasil kabur dengan cepat. Orang-orang pun tidak berhasil menemukannya dan malah mendapati rumah tua tempat persembunyian Brenda. Billy pun membuka pintu dan alangkah terkejutnya, Brenda yang sedang hamil besar sudah berukuran 5 kali gajah duduk, dan tiba-tiba, oh my god, tubuh Brenda meletus dan melahirkan bayi-bayi monster berwujud cacing yang menyerang rombongan, dan beberapa orang tewas terinfeksi cacing yang masuk lewat mulut mereka. Cacing-cacing yang berhasil kabur bergerak ke rumah Kylie. Yang tidak keluarga ini sadari adalah mereka berhasil masuk melalui jendela. Apes bagi Kylie saat sedang asik mandi, cacing ini masuk dan berenang di dekatnya, dan seketika berusaha masuk melalui mulutnya. Sesaat, Kylie mendapatkan gambaran dari mana makhluk tersebut berasal. Untung saja, Kylie berhasil kabur, namun tidak dengan ibu dan kedua adiknya yang sudah terinfeksi. Karena sudah tidak ada jalan keluar dan telah terkepung, Kylie melompat dari lantai 2 sambil melihat ayahnya menjadi korban. Dia berlari menuju mobil dan bersembunyi di sana. Kembali ke dalam hutan, Starla dan yang lainnya yang masih hidup sedang memindahkan tubuh teman-temannya, dan tiba-tiba, oh my god, ternyata mereka belum tewas dan bangkit lagi layaknya zombie. Kylie pun dibuat terkejut karena keluarganya bangkit kembali dengan wujud yang aneh. Dia pun kekeh tidak mau membuka pintu mobil. Sementara zombie polisi mulai menyerang Starla dan teman-temannya, tapi karena kalah jumlah, mereka kabur. Sementara Bill yang sudah pergi duluan menjumpai Kylie sedang terkepung dan segera menolongnya dan kabur memasuki mobil. Melihat Starla sedang dikejar, Billy langsung menyusul menabrak salah satu zombie dan mengajak Starla dan Jack masuk mobil untuk segera pergi. Billy yang bergegas menghubungi markas untuk meminta pertolongan, namun si operator 911 malah diserang dan ikut terinfeksi. Bahkan, dia malah mengatakan kata-kata aneh dan tiba-tiba, Just right around the corner. dari arah samping, mobil mereka ditabrak oleh pengendara lain yang tentunya orang itu sudah ikut jadi zombie. Mereka pun berhasil menangkap Starla dan Jack, sementara Billy dan Kelly berhasil kabur. Billy yang hendak masuk ke kantor polisi terpaksa meninggalkan Kelly untuk sementara, yang ia senjatai dengan batu besar. Alangkah kagetnya, hendak berusaha menelepon bantuan, Billy malah diserang oleh anjing zombie. Untung saja, Kelly yang menyadari Billy sedang bahaya bergegas masuk dan menolongnya menggunakan batu untuk memukul kepala anjing. One sees us, they all see us. Sungguh di luar dugaan, Starla yang diculik zombie ternyata dibawa kembali ke rumahnya dan didandani layaknya pengantin baru, dan otak dibalik semua ini adalah si Grant yang punya kendali ke semua orang yang terinfeksi. Starla pun terbangun dan mempersenjatai dirinya dengan pisau. Starla keluar kamar dan sangat syok dengan apa yang dia lihat. Sementara di luar rumahnya, Billy dan Kelly sedang memantau situasi. Betapa menjijikannya karena orang-orang bergabung menjadi satu ke dalam tubuh Grant hingga membuat dia nampak seperti monster gurita. Grant pun menangkap tubuh Starla dan mendekatkan tubuhnya. Starla yang setengah ketakutan berusaha tetap tenang sambil merayu Grant. Saat Grant lemah, Starla langsung menusuknya. Karena kesakitan, Grant pun membanting tubuh Starla.
Billy pun dengan cepat masuk dan ingin menolong Starla dengan cara melemparkan granat, namun gagal karena tubuhnya ikut terpental, dan Kelly pun bernasib sama, yaitu terkena lemparan sofa. Bahkan Billy terkena serangan Grant saat energinya hendak diserap. Kebetulan di sampingnya ada tabung gas, langsung ia colokkan ke tentakel Grant. Grant yang tidak tahu tetap saja menyerap energi, padahal gaslah yang dia sedot. Akhirnya, tanpa basa-basi dan kata perpisahan, Starla pun menembak Grant, dan tubuh yang sudah dipenuhi dengan gas pun meledak. Semua warga kota yang terinfeksi pun ikut mati. Starla dan Kaylee yang masih hidup menyadari Billy terluka parah, dan untungnya dia masih hidup. Awesome. Pagi pun datang, mereka bertiga keluar rumah dan menjumpai mayat berserakan, dan film pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah janganlah mengkhianati hubungan suami istri dengan perselingkuhan, karena jika tetap dilanggar, maka kamu akan menjadi alien. Salam.